bahas dikit sih, maksudnya kayak IHSG kan hari ini ditutup melemah tipis ya. Tadi sempat IHSG menguat, terus belakangan justru melemah tipis. Nah, ada beberapa saham nih, mungkin nanti Om Ben boleh sharing lebih dalam nih, mulai saham second liner, third liner, karena Om Ben nih sahamnya seru-seru yang mau dibahas gitu ya, nggak yang di cap aja. Nah, tapi ada beberapa saham kayak LSIP, itu baru aja juga rilis laporan keuangan, di mana year on year-nya tuh tumbuhnya single digit, tapi secara quarterly basis, revenue-nya nih drop sekitar 30-an% ya. Nah, ada juga Salim Infomas Pratama, SIMP, secara year on year lumayan cukup bagus karena ditopang dengan adanya average selling price dia yang mengalami kenaikan yang cukup lumayan gitu ya. Nah, ada juga dari saham consumer, itu ada Indofood, ada ICBP yang lumayan above dan expected para analis juga gitu. Jadi, nah tapi kita masih lihat nih Om, ternyata beberapa saham yang justru udah dirilis laporan keuangannya, tapi sahamnya juga bergerak di situ-situ aja. Nah, kalau dari Om Ben nih pandangannya gimana sih IHSG hari ini? IHSG hari ini memang ya, seperti yang kemarin saya sempat bahas ya di Telegram PPC, IHSG ini udah di posisi resist ya, karena kan memang sudah kena gap ya. Kalau dari teknikalnya, IHSG itu sudah kena gap ya, sudah kena gap seperti itu, dan itu posisi resist. Jadi menurut saya selama ada koreksi ya itu wajar-wajar banget ya, wajar-wajar aja ya, karena kalau dipaksa naik malah menurut saya nggak terlalu bagus ya, tidak terlalu bagus. Tapi kita lihat memang asing ini sepertinya tidak mau melepaskan pedal gas ke IHSG kita ya, dalam arti mereka masih masuk secara bertahap, tapi mereka memang bermain lebih hati-hati ya, kelihatan banget bermain dengan sangat lebih hati-hati, sehingga apa? Sehingga IHSG-nya karena berada di area resist, makanya ya saham-saham yang memang biasanya sudah di inflow asing, maka asing akan keluar lagi ya. Contoh misalnya kayak BBRI ya, BBRI asing sudah inflow dengan sangat masif ya, infonya sangat besar sekali, tapi hari ini keluarnya juga nggak terlalu signifikan ya, keluarnya kecil sekali untuk BBRI. Jadi ya menurut saya itu masih apa ya, masih wajar ya, IHSG dalam taraf yang sangat wajar sekali. Karena begini, BBRI minus 2,8%, tapi outflow asingnya itu cuma 31 miliar. Artinya asing hanya keluar 31 miliar ya, setelah mereka masuk dengan sangat konsisten dan masif ya beberapa bulan terakhir seperti itu. Dan yang terjadi adalah ketika IHSG kemarin dibanting ya, setelah lebaran mereka jualan dulu, kemudian mereka buyback di bawah ya, dan akhirnya dibawa ke atas. Jadi menurut saya ini adalah hal yang wajar yang dipakai strategi asing untuk apa? Untuk membuat kita ini investor retail itu yang dari pesimis kita jadi optimis lagi. Ya, jadi ini yang pingin mereka bentuk di psikologis marketnya ya, dari retail yang sudah pesimis yang bilang oh market mau crash ya, market mau turun dalam, tapi ternyata IHSG kembali ke 7.000 dan sekarang 7.141, which is di atas 7.000 masihan ya, masih sangat oke sekali, akan membuat psikologis market menjadi optimis lagi. Nah, tergantung kita sekarang bagaimana kita menyikapinya dengan mengadjust porto kita dengan IHSG. Seperti itu sih. Oh, nah kalau misal lihat nih Om, tadi kan di awal sesi perdagangan justru IHSG sempat menguat nih. Nah, banyak juga nih yang DM, Ci bahas Goto, karena Goto nih ibaratnya bisa dibilang penopangnya IHSG. Sekarang berapa ya tadi closingnya Goto tuh di ya lumayan lah, naik hampir 12% gitu. Nah, kira-kira IHSG sendiri nanti di sesi 2 gitu, kira-kira pandangan Om Ben gimana nih? Masih cukup berat nggak? Karena di tengah Goto mengalami kenaikan, tapi ada beberapa saham kayak banking itu justru melemah gitu. Kayak tadi Om Ben sempat mention ada Bank BRI gitu ya, ada Bank Mandiri gitu kan. Nah, kira-kira gimana tuh Om? Kalau saya lihat sih sebenarnya IHSG masih ada kecenderungan untuk sedikit turun ya, mengingat Gotonya juga ini kan ternyata hari ini kalau nggak salah open gap up ya Goto ya. Coba Goto ya, Gotonya open gap up ya, opennya di 344, kemudian dia kembali ke 304, dan kemudian sekarang hampir menyentuh area high-nya hari ini ya. Jadi artinya kita bisa ngomong ya 344 ini menjadi area resist sebenarnya ya, dan memang secara teknikal pun seperti itu ya, 340 itu area resist seperti itu ya. Kita nggak bisa berharap banyak ya, nggak bisa berharap banyak. Mungkin menurut saya kalau di sesi 2 ini terjadi perubahan strategi asing ya, di mana asing itu tiba-tiba inflow lagi ke Goto ya. Inflow-nya Goto kan cuma 2 miliar ya, dengan kenaikan 11% dan inflow 2 miliar menurut saya kok
tidak terlalu bagus ya, tidak terlalu bagus banget ya, karena inflow-nya menurut saya sangat kecil sekali dengan dibandingkan kenaikan. Jadi ini seperti markup aja untuk mungkin menjaga IHSG kita ya. Selama jadi asing melakukan apa rebalancing ya, pindah dari saham ini, dia mereka keluar bertahap, mereka menjaga GoTo supaya ya yang tadi saya bilang optimisme pasar tetap terjaga ya. Kalau buat saya sih sesi 2 akan masih berat ya, akan masih berat kecuali memang ada yang mau ngebakar duit di GoTo ya seperti itu ya. Menurut saya seperti itu sih. Oke. Nah, kalau dari beberapa saham lainnya gimana nih Om? Mungkin ada yang menarik buat dibahas nih, kayak misalnya ada saham yang baru aja IPO, katanya naik terus. Nah, kira-kira Om Ben ikutan nggak nih? Asa, ASA ya, Cilacap Samudra Pusing Industri. Nah, kira-kira ikutan nggak Asa nih Om? sejujurnya saya sudah keluar kemarin ya, sudah selesai. Tapi saya nggak tidak menyangka hari ini bakal arah lagi ya. Memang luar biasa. Cuman teman-teman menurut saya jangan dikejar ya. Yang sudah punya barang di harga atas ya hati-hati karena besar potensinya dalam beberapa hari ke depan kena UMA ya, kena UMA. Dan kalau kena UMA kita ngerti biasanya terjadi perubahan pola lagi ya seperti itu ya. Jadi ASA hari ini saya tidak bermain, saya hari ini lebih banyak bermain di PTDU ya. PTDU seperti yang kemarin saya share juga di voice chat bersama PPC ya. Saya bilang sama teman-teman coba besok kita pantau PTDU apakah PTDU ini kemarin saya bilang PTDU ini memiliki pattern atau pola pergerakan saham seperti BEL, seperti saham BEL yang sekarang suspend kedua nih ya. Nah, PTDU itu mirip, pola-polanya mirip. Nah, dan ternyata hari ini mengkonfirmasi ya, polanya sangat mirip sekali ya, sangat mirip sekali di mana yang menaikkan adalah market menurut saya ya. Yang menaikkan adalah partisipasi market, tidak ada broker yang sangat dominan sekali, itu nggak ada ya. Dari kemarin saya lihat nggak ada yang dominan. Kalau saya lihat dari kemarin dari Broksumnya itu net buy-nya malah ajaib XC ya, tapi XC beli di harga 93. Kemarin closingnya di 101 ya, di 101, dan hari ini juga open sama dengan low ya, tidak turun dari kemarin juga ya, tidak turun dari kemarin juga, dan sekarang berada di posisi resist ya, sekarang di resist ya teman-teman. Jadi PTDU hati-hati ya, ini posisi resist ya, seperti itu. Saya tidak memberikan stock pick, cuman memang tadi saya bermain di sana ya, saya bermain di sana. Kemudian ada saham yang masih menarik lagi untuk dipantau itu Harum ya. Harum setelah stock split ini ya, Harum setelah stock split ini kemarin asing beli sangat banyak sekali ya. Asingnya beli di atas 70 miliar dan hari ini minus 2% tapi hanya keluar 6 miliar. Ya, jadi kita lihat dengan penurunan dengan volume kecil seperti ini membuat saham-saham yang swing seperti ini itu menarik ya. Cuman masalahnya kita harus mengatur money management kita untuk entry. Itu kalau dari secara foreign flow dan dari teknikalnya saya melihat Harum masih menarik ya, seperti itu ya. Lalu kalau perbankan sih yang paling saya suka itu BBNI ya, dibandingkan yang lain ya. BBNI karena juga lebih gesit pergerakannya. BBNI ini juga masih oke ya, masih oke. Hari ini asingnya juga masih masuk ya, walaupun nggak terlalu banyak ya, masih oke. Nah, kita bisa memanfaatkan untuk buy on weakness di saham-saham yang seperti ini ya, yang sedang kena markdown begini, kita bisa manfaatkan. Kalau saya lihat sih untuk teknikalnya BBNI itu memiliki area support di 8.800 8.600, itu support amannya ya. Di bawah itu sudah tidak menarik lagi, menurut saya seperti itu sih. Oh, nah tadi Om Ben menarik nih, ada bilang apa Harum ya, Harum kan habis stock split. Nah kira-kira kalau teman-teman yang belum masuk nih Om Ben, lebih baik tunggu level tertentu atau kira-kira level sekarang tuh udah dianggap menarik? Bisa mulai beli di harga sekarang sih, tapi cicil ya. Kalau saya lihat masih area cicilan. Saya pribadi sih, kalau plan saya itu Harum selama masih di atas 2.240 itu masih sangat menarik sekali ya. Selama tidak terjadi perubahan outflow ya. Outflow-nya masih kecil-kecil begini ya, masih sangat menarik sekali menurut saya. Jadi teman-teman bisa nyicil dan yang kita ngerti Harum ini kan bukan batu bara lagi sekarang ya, lebih ke arah nikel ya, lebih ke arah nikel. Dalam 2 hari terakhir nikel yang mengalami koreksi ya, nikel mengalami koreksi seperti itu komoditasnya. Nah kalau besok atau nanti malam nikelnya itu menguat lagi, saya percaya Harum ini ada potensi lagi untuk bisa bermain di atas 2.380 seperti itu sih. Untuk Harum ya, oke. Jadi menarik ya, karena baru aja stock split. Terus juga hari ini harganya juga belum kemana-mana ya Om. Oke, nah
ada banyak pertanyaan sih Om, mungkin kalau baca di komen ya. Nah, kira-kira Om Ben ada mau bahas apa nih? Coba. Yang ini banyak ADMR nih, ADMR. Dari versinya Sabrina gimana ADMR nih? Gimana Om Ben? Silakan. Gimana Om Ben? Dari Silakan. kamu gimana nih ADMR nih? Menurut kamu gimana? Kalau aku sih lebih ke Ya, fundamental ya Om. Kalau aku sih jujur lihat DMR sendiri secara fundamentalnya masih bagus sebenarnya. Nah, nanti mungkin Om Ben bisa bahas terkait dengan outflow inflow di ADMR, terus juga apa teknikalnya gitu. Tapi kalau secara fundamental sih kita masih optimis ya sama ADMR gitu. Karena apa dari sisi bisnisnya juga kita lihat juga memang prospeknya masih sangat bagus gitu karena dia punya satu yang dia baru juga kan dia masuk MSCI Index juga meski emang banyak pertanyaan juga baru aja masuk MSCI tapi lumayan mengalami penurunan kayak gitu kan. oke. Ya, jadi secara fundamental masih oke ya ADMR nih ya. Hmm. Kalau saya lihat sih seperti ini. Saya untuk beli di harga sekarang itu mungkin kok belum ya karena saya lihat memang terjadi buangan ya asing yang kemarin beli ya segitu banyak dari Ciptadana nih yang jualan kemarin dari Ciptadana dan akhirnya hari ini terjadi outflow ya mereka mulai mengurangi barang ya saya nggak ngerti maksudnya gimana tapi kalau misalnya hari ini nanti kita lihat di akhir sesi ya, di mana Ciptadana itu melakukan buyback ya di ADMR, ini adalah saham yang cukup menarik untuk dipantau beberapa hari ke depan ya, Kalau saya melihat secara teknikal supportnya lumayan jauh masihan di 1870-an ya di area sana ya. Support kuatnya di area sana ya dari resist yang sempat di break ya waktu itu. Nah, jadi kalau saya pribadi untuk mau masuk ke ADMR ya saya akan lebih bersabar menunggu belinya nyicil ya karena dengan posisi yang seperti ini terjadi perubahan lagi di mana menurut saya ADMR ini harus mengalami reakumulasi ulang ya diakumulasi ulang kembali kemudian baru bergerak naik ya tentu saja kalau ini kita lihat ADMR hari ini sampai misalnya turun di bawah 2100 ya maka ya ada potensi akan masih lanjut penurunannya. Jadi makanya buat teman-teman saran saya berhati-hati. Saya pribadi kemarin kan memang bilang ya, saya kemarin masuk ke itu ADMF di 2230 ya. Saya hari ini cut loss sebenarnya. Saya hari ini cut loss seperti itu karena apa? Karena hari ini pagi saya keasikan mantau PTDU ya, PTDU. Tapi ya cut lossan saya nggak terlalu gede dibandingkan yang saya dapat dari PTDU jadi ya sudahlah ya anggap aja memang harus ada yang dikorbankan seperti itu ya harusnya memang saya bermain cepat tapi ternyata karena saya harus mantau PTDU tadi pagi saya nggak sempat jualan ADMR ya beberapa teman-teman PPC udah jual di 2280 ya rata-rata ya jadi ya seperti yang saya bilang ya ketika sebuah saham itu gap down ya ketika ada rebalancing seperti itu ya maka besoknya berpotensi gap up duluan dan terjadi pada ADMR ya dan memang itu dimanfaatkan oleh teman-teman scalper nah, makanya saya bilang ADMR ini harus mengalami akumulasi ulang karena apa banyak sangkuter banyak scalper di sana ya ketika polanya sudah mulai mereda sudah mulai turun ya sudah mulai pembentukan pola yang baru maka ADMR ini baru menarik ya kalau dari saya seperti itu sih secara teknikal dan bandarmologinya begitu. Iya, nah mungkin sedikit menambahkan juga ya kalau fundamental kan di first Q juga ADMR udah rilis laporan keuangan. Nah kalau kita lihat sih di first Q-nya hasilnya bagus gitu, karena inline dengan our analyst juga. Jadi secara ekspektasinya juga inline dan kita lihat revenue-nya juga lumayan naik signifikan ya, triple digit secara pertumbuhan. Ini lebih karena adanya rising coal price juga. Nah, tapi di sisi lain mungkin nanti kita sembari nunggu juga rilis laporan keuangan di second Q. Nah, tapi kan kalau laporan keuangan ini kan nanti masih kita tunggu juga ya nanti. Nah, kalau untuk secara daily, nah mungkin tadi yang Om Ben ada analisa ya bisa jadi bahan consideration juga buat teman-teman untuk terkait saham ADMR. Kayak gitu. Nah, mungkin kalau dari Om Ben nih selain PTDU, jadi hari ini scalpingnya PTDU, terus Saya jujur sesi 1 hanya scalping di PTDU ya, saya fokus di sana. Lumayan lah keluar masuk karena
memang kembali ya saya bermain di saham yang dimana saya mengerti polanya ya, dan saya sudah mempelajari polanya ini kok mirip dan ternyata benar ya. Jadi saya memang jujur aja sesi satu hanya bermain banyak di PTDU, sisanya hanya ya paling kecil-kecil aja di Nelly. Kemudian ada tadi sempat apa ya beberapa saham ya seperti itu, tapi nggak terlalu banyak juga ya. Saya lebih lebih fokus di sana karena memang buat saya kalau ada sebuah saham yang memang saya mengerti cara permainannya, bandarnya saya ngerti cara mainnya, ya saya ngikut aja di sana. Pokoknya nyusup aja di sana lah. Seperti itu. Oke, nah Om Ben, kalau kita bahas terkait scalping ya, pasti kan Om Ben kayak tadi pagi mungkin sesi satu ada beli PTBU, nah terus sebelum closing sesi satu udah dijual gitu kan, apa barangnya udah nggak ada nih. Nah kira-kira Om Ben sendiri apa ada nggak saham-saham yang bisa jadi watchlist lah di sesi 2? Karena kan udah ngeliat nih pergerakan di sesi satu mana nih yang mungkin bisa diperhatiin. Kira-kira ada nggak Ya, Om? kalau saya sih ini untuk apa dulu? Untuk swing atau untuk scalping? Untuk scalping lah, kita untuk Nah, scalping kalau dulu nih. untuk scalping ini saya melihat kalau memang marketnya masih sepi, saya akan lebih lebih condong untuk wait and see dulu ya, wait and see dulu, melihat mana yang masih apa ya arah marketnya kemana ya. Karena kalau marketnya berat seperti ini, tentu saja apa ya tidak banyak saham yang bisa kita masuk ke sana. Dalam arti begini, banyak saham yang naik, tapi belum tentu saham yang naik itu kita bisa masuk. Contoh hari ini ya, hari ini ada KBLM, KBLM naik ya, KBLM naik, tapi pola pergerakannya adalah bandar tunggal ya. Artinya memang mereka itu memasang bid offer palsu semua di KBLM ya. Tadi KBLM sempat naik ke 316 dan sekarang di 298 ya, 300 ya. Itu kalau kita lihat dari broksumnya ya, sorry bukan broksumnya, dari bid dan offernya itu penuh dengan bid palsu ya, penuh dengan bid palsu. Artinya memang ada single player di sana ya, ada single player yang memang membuat liquid ya sepertinya, tapi kita kalau masuk kebanyakan bisa kejebak ya karena tiba-tiba dicabut dan diguyur. Nah, itu yang menurut saya tidak semua saham yang naik kita bisa bermain di sana ya. Kita harus mencari yang benar-benar aman dan apa partisipasi marketnya cukup gede ya. Saya melihat untuk sesi 2 ini mungkin ya ini teman-teman, saya masih tertarik dengan ini Hais ya, Hais, tapi tidak untuk beli di harga sekarang ya, karena menurut saya Hais ini udah di posisi resist ya, tapi Hais ini masih menarik ya, kita pantau seperti itu. Kalau dari saya pribadi sih Hais itu lebih ke arah nunggu ya, lebih ke arah nunggu ya di area 310, 302 itu area supportnya di sana ya. Kalau dia bisa bertahan di sana dan kuat ya, maka Hais ini bisa melakukan potensi kenaikannya lagi ya. Itu saham pertama yang saya pantau. Kemudian saya ada mantau lagi ini kalau yang untuk scalping ya, untuk yang second liner seperti itu, saya itu tertarik sama ini WINS ya, saham WINS Wins ya. Wait, Ya, WINS ini PNS. juga menarik. Cuman ini memang likuiditas nggak terlalu gede ya. Sekali lagi, saham-saham yang saya sebutkan likuiditasnya nggak terlalu gede ya. Itu harus berhati-hati ya. Harus berhati-hati karena rawan sekali, dan karakternya Wins ini bandarnya nggak suka diganggu ya. Dari kemarin saya perhatikan ya, saya sama Michael perhatikan Wins ini nggak suka diganggu bandarnya, dan terjadi bener hari ini diusir beneran semuanya sampai ke 176 ya. Seperti itu dibanting, tapi tidak terjadi buangan yang signifikan, tuh nggak ada buangannya. Jadi memang sengaja di markdown aja. Overnya tadi pagi sempat tebel, overnya dikasih 30 ribuan lot di harga 178 ya, dan ternyata sekarang rebound ya. Kita kalau secara teknikalnya terlihat memang 183 itu area support dari Wins ya, jadi itu bisa jadi pantauan. Tapi ingat ya, ini saham yang sangat sangat rawan sekali, high risk banget ya. Kalau mungkin teman-teman lebih pingin yang aman itu saya lihat kayak Tins ini masih oke ya, tapi Tins kayaknya mau bagi dividen ya, Sab ya. Teens, iya, tapi untuk kumnya tanggal berapa ya? Lupa sih, bentar Tanggal berapa ya? dulu ya. Lanjut. Hmm, kum dividen 3 Jun. Oh, Sekarang besok ya, tanggal berarti 2. besok ya. Berarti Besok besok. ya. Dividennya berapa gede, Sab? Ini teens tebar dividen, bentar ya, 455,97 bio. Tapi kita lihat untuk persentasenya ini kan dari 35% dia punya net profit ya.
cukup oke sih. Nah, untuk kumnya di 3 Jun berarti Besok lah. besok. Tins. Ya, Ya, besok. Makanya naik juga kan. Lumayan orang udah mulai aku akumulasi sih juga. Nah, Om Ben, kenapa? Oh ya, gimana? aku mau bilang satu lagi. Gimana Hati-hati gimana? teman-teman sama PTBA ya. PTBA ini juga mau kum ya. Kalau nggak salah besok kumnya juga. Ini hati-hati ya teman-teman. Kumnya besar Iya. sekali ini untuk PTBA 600-an ya. 600-an dan teman-teman yang ngejar dividen hunter tapi masuk sekarang saya rasa nggak tepat ya. Kurang tepat karena berpotensi ARB 2 kali ini. Karena kumnya segede itu ya. Dividennya gede ya. Hati-hati ya. Teman-teman yang mau scalping aja hati-hati ya. PTBA ini bisa break dari 4.500 memang, cuman gara-gara ada dividen ini yang membuat saya nggak berani masuk sebenarnya untuk harga sekarang ya. Jadi hati-hati, itu aja saran saya. Jadi jangan sampai ada yang nyangkut ya, pinginnya scalping atau pinginnya cari dividen hunter tapi malah nyangkut ya. Hati-hati banget sih itu. Oke, nah untuk Teams tadi mungkin sedikit reminder, besok dividennya, kalau PTBA juga besok ya di 3 Juni 2022. Nah yang tadi Om Ben bilang perlu hati-hati nih buat dividen hunter, takutnya nggak Iya, iya. tercover ya Om, dari bahan usai itu ya, kecuali punya PTBA udah di harga bawah banget Iya, mungkin betul, oke betul. ya. Oh, satu lagi Sap yang menarik itu Pegas, Sap. Nah, Pegas. Pegas, Om Ben, Pegas. Pegas ini menarik banget ini. Kalau dari teknikalnya sih Pegas selama di atas 1740 lah ya, itu masih oke sih. Cuman memang area resistnya di 1810-an ya. 1810. Inflow asingnya sangat bagus sekali Mas Yan ya. Masih inflow terus ya. Teman-teman bisa pantau untuk yang teman-teman yang suka saham-saham yang cukup liquid ya untuk swing ya, bisa pantau Pegas ya. Menurut saya itu cukup oke. Lalu satu lagi Doit ya. Doit ini mau selesai buyback ya tanggal 6 ya, tanggal 6 Juni. Seperti itu. Saya rasa Doit masih diakum terus ya. Cuman memang jujur aja untuk supportnya secara teknikal itu cukup jauh sekali ya. Kalau saya kemarin sih sempat lihat itu ada di area 386 ya, 386 390 lah itu area supportnya ya, dengan area resist di sekitar 450 ya terdekatnya ya. Jadi saran saya sih kalau begini, kalau ada saham yang kita mention seperti itu, teman-teman cek lagi di mana risknya ya. Jadi ini saya hanya memberikan saham yang menarik, cuman buy-nya belum tentu di harga sekarang ya. Belum tentu di harga sekarang. Teman-teman harus bisa mengatur money management dan psikologi sekalian ya. Hati-hati ya. Tapi saya lihat ke depannya masih sangat menarik kalau ada akumulasi ulang yang konsisten ya di area 400-an, itu masih menarik untuk Doit untuk kita bermain panjang ya. Seperti itu. Nah, Om Ben, kebelakangan juga kan kemarin ramai nih saham-saham transportasi ya, kayak Bird, terus juga saham apalagi nih yang naik lumayan, transportasi kan banyak tuh. Kira-kira gimana nih Om? Karena hari ini kan koreksi. Apakah memang fasenya udah gimana? Kalau Bird ini jujur aja saya masih belum berani masuk di harga sekarang ya, karena Bird kalau teman-teman lihat secara teknikalnya ya, saya akan coba ini ya, pindahkan ke belakang ya. Ya, jadi kalau teman-teman bisa lihat ini posisinya untuk saham Bird ya. Saham Bird ini area resist ya, 1700 ya, yang kemarin di break tapi nggak berhasil ya. Dan ada koreksi dan hari ini sudah sempat retest ya. Hari ini sudah sempat retest. Ini menurut saya berbahaya ya. Untuk Bird ini kalau saya lihat sih masih ada potensi untuk ke 1550-an sampai 1520 ya. Jadi itu yang mesti kita hati-hati ya. Jadi untuk Bird saya sih tidak berani masuk di harga sekarang ya. Tidak berani masuk di harga sekarang, seperti yang tadi saya bilang ya. Posisinya itu dia tidak bisa break dari 1700 yang resistnya tadi itu, dan kemarin memang buangannya cukup besar sekali ya. Setelah ada kenaikan 2 kali yang cukup gede ya. Jadi hati-hati jangan FOMO teman-teman, jangan FOMO. Kembali lagi, tidak semua saham itu kita bisa beli ya kalau naik ya. Kalau resikonya nggak menarik ya jangan, biarin aja naik ya. Kalau saya sih itu sih untuk Bird. Kapal-kapalan mungkin yang kencang sekali ya, tapi
juga udah ngeri sih menurut saya Iya nih. kapal-kapalan ini. Ya SMDR tuh SMDR, Om Ben nih pada bilang ya SMDR ini naiknya tinggi banget ya, naiknya tinggi tapi ya kita lihat kalau saya bedah dari bid dan offernya ini banyak sekali bid palsunya ya. Artinya misalnya di harga 3850 itu ada ganjilan 3000 lot di situ ya. Ada ganjilan 3000 lot. Itu berarti kan kalau 3000 dicabut kan tinggal sisa 900 ya. Jadi likuiditasnya yang menurut saya agak mengerikan. Akumnya sih menarik ya, akumnya menarik ya. Ada inflow asing terus dari kemarin ya, masuk terus ya. Cuman udah kena ATH juga ya, udah kena ATH ya. Saya pribadi sih nggak berani jujur aja, nggak berani untuk beli di harga sekarang ya, nggak berani untuk beli di harga sekarang. Seperti itu sih. Mungkin kalau mau nadah ya selama nggak turun dari 3580 masih oke nih sebenarnya ya. Temasnya juga sama sih menurut saya, jadi lebih baik untuk mirip-mirip ya, likuiditasnya kecil sekali tapi seperti itu. jadi mungkin buat yang belum punya nih Om pasti kan banyak kan ya takutnya khawatirnya kan pada FOMO juga kan. Jadi better wait and see dulu Ya, ya. kalau saya lihat mending cari area pullback di support ya, seperti itu ya untuk saham-saham yang setipis ini karena ya kita ngerti kalau tipis begini, misalnya tiba-tiba diguyur seperti itu ya, ada yang buang barang ya langsung rontok itu. Itu yang saya khawatirkan sih kalau Temas itu supportnya di 3000. Jadi menurut saya sih kita hati-hati ya, hati-hati aja deh. Udah naik terlalu kencang, jangan terlalu FOMO kecuali kalian siap untuk scalpingan aja untuk main pendek-pendek dengan disiplin ketat ya. Saran saya sih seperti itu. Nah, kalau Sochi Om, Sochi ini sebenarnya kayaknya tadi aku baca. saya paling kesel dengan saham ini jujur aja. Saham Sochi ini. Karena ini saham kapal-kapalan yang sebenarnya paling liquid tapi malah paling nggak kemana-mana ya. Jadi Sochi ini belum kemana-mana ya. Cuman ya kalau selama dia bisa bertahan di MA 200 di 198 ya kita bisa lah menarik lah ya dengan area resist di 218 Sochi ini. Ya seperti itu sih. Cuman kalau bisa break bermain di 220, nah itu baru menurut saya baru bisa lanjut ya Sochinya ya karena ya kita ngerti dia masih berada dalam sideways lebar ini di support kuatnya 183 sih ya. Cuman karena ada MA 200 yang kita bisa pantau untuk jangka pendek aja. Nah itu selama dia bermain di 198 saya rasa kok masih oke sih untuk Sochi. Laporan keuangan udah keluar belum Sab untuk Sochi? Untuk Sochi ya second Q kayaknya belum ya. Sochi laporan keuangannya belum. Q1 udah keluar belum ya? Kita kebetulan Q1 udah, tapi kebetulan sih kita nggak cover sih ya. Sochi. Ya, kita nggak cover sih. Nah, mungkin Om bahas terkait dengan ini deh, tadi banyak juga nih kayak saham kertas nih katanya INKP, Tekim gitu Om. Ada bisa jadi scalping nggak sih Om? Bisa dijadiin itu nggak sih? Masalahnya satu sih, INKP ini sudah di area resist sekarang. Ya, jadi INKP udah di area resist ya, mendekati area resist mulai di 8450 sampai 86 itu area resist ya. Di situ area resist yang terakhir kemarin pada tanggal Maret itu 9 Maret itu dia nggak kuat ya, turun ke bawah ya. Hati-hati ya, hati-hati. Kemudian dia juga punya MA 200 7850, MA 10-nya juga di sana. Ya, jadi menurut saya jauh banget ya, jauh banget untuk benar-benar bisa untuk masuk di area sekarang sih menurut saya kalau memang new entry saran saya sih enggak sih menurut saya karena saya pribadi belum berani ya. Dan kebetulan MA 20 juga ada di area 7800 ya. Jadi memang 7800 itu area supportnya ya untuk Tekim seperti itu. Ya, jadi mendingan tunggu pullback dulu sih kalau saya. INKP, bukan Tekim ya, INKP tadi ya. Kalau Tekimnya ini chartnya lebih jelek ya daripada INKP. Karena MA 200-nya masih ada di area 7.300 ya. It means berarti Tekim ini dalam posisi yang masih downtrend ya, seperti itu ya. Sedangkan INKP-nya sudah berhasil break kan dari MA 200-nya ya. Jadi memang bergeraknya sama, cuman ya kembali ya sama-sama dekat resist ya. Tekim resistnya di 7.350 ya, MA 200. Kemudian INKP di 8.600 ya. Jadi mending tunggu dulu ya, mending turun dulu ya, turun dulu dah kalau saya seperti itu.
Oke. Nah, ini udah banyak masuk ke kolom question and answer, Om. Real akan ada kemungkinan bangkit lagi nggak nih, Om Ben? Aduh, real ini apa ya? Ya. Om Ben pernah nggak apa Pernah, trading pernah. trading Waktu dulu, waktu rame ya, scalpingin waktu rame di pernah pom-pom ya? seperti itu ya, ikutan sebentar aja. Cuman setelah kita ngerti ya teman-teman, yang ini buat pelajaran buat kita semua ya. Kita ngerti saham-saham yang di pom-pom seperti itu, kalau tidak ada inflow ya, tidak ada akumulasi yang jelas ya, hanya berdasarkan based on pom-pom ya, bakal real bakal naik ke sini, real bakal begini begini begini, pakai news, pakai apa? Ya menurut saya hanya untuk mereka berjualan ya. Setelah mereka mengakumulasi di harga bawah, di 50 lagi bawah, nanti di pom-pom lagi, mereka jualan lagi di atas. Itu yang mereka lakukan secara terus-menerus ya. Jadi kalau saya ditanya kapan real bangunnya, nggak ngerti ya. Nggak ngerti seperti itu, karena posisinya juga di 50 dan sepertinya tidak ada akumulasi ya, belum ada akumulasi ulang. Ya, saya pribadi untuk saham-saham seperti itu, saya skip dulu aja. Ya, saya skip dulu buat teman-teman yang punya, ya berharap aja, banyak berdoa untuk segera bangun aja. Seperti itu sih kalau dari saya, karena apa ya? Ini yang bahayanya kita bermain di saham-saham yang suka dipom-pom seperti itu ya. Bahayanya kalau sudah selesai jualannya ya seperti itu, mereka udah selesai kepentingannya ya akan kembali ke habitatnya lagi sebelum dipom-pom. Ya, seperti itu sih kalau dari saya untuk real. Oke. Nah, ini ada yang nanya Indi nih Om. Tadi Om Ben ada bilang kalau ada saham-saham komoditi nih beberapa perlu dihati-hati juga ya karena kan bentar lagi mau dividen kayak PTBA, terus juga ada TINS. Nah, kalau Indi nih Om, karena Indi kan juga naik ya. Kira-kira gimana Om? Nah, ini juga sama nih. Kalau saya boleh share chartnya sebentar. Saya coba liatin ya. Teman-teman bisa lihat bahwa dengan chart ini kita bisa apa ya? Bisa sangat terbantu sekali. Oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya untuk chartnya dari apa? India. Indi ini punya udah sampai target ya, udah sampai resist lagi ya seperti itu, di mana sekarang berada di area resist ya, di area resist ya. Volumenya memang oke ya, volumenya memang oke, cuman ya kembali dengan ada di area resist ini teman-teman perlu berhati-hati ya, perlu berhati-hati. Saya pribadi kembali kalau dengan saham-saham yang di area resist seperti ini kagak berani ya, kagak berani dulu. Ya, itu yang membuat apa ya? Membuat pertimbangan saya karena memang uh, resikonya itu besar ya, resikonya besar kalau kita beli saham di resist sedangkan kita nggak ngerti money manajemennya, itu bahaya sekali ya. Saya kalau untuk Indi saya prefer untuk tungguin dulu ya, tunggu dia menguji di area 2880 lagi ya, itu ada support minor di situ ya, sekitar di situan 2870 2880. Kalau dia kuat di atas itu baru memang saya memutuskan untuk nyicil beli di sana, tapi untuk beli di sekarang enggak ya, saya tidak ya, karena ini udah area berbahaya ya. Menurut saya sih seperti itu sih untuk Indi. Indi ada dividen nggak sih? Ini, ntar ya, kita lihat. Biasanya sih sebenarnya belakangan ini emang ramai apa Ya, bagi saya dividen ya. takutnya itu apa cuman karena faktor Akun ya faktor dividen juga dividen ya. aja. Oh, enggak loh. Hasil RUPST diputuskan tidak bagikan dividen. Kayaknya bukan karena dividen sih. Enggak ya? Enggak sih, belum ada news bagi Iya. dividen. Nah, Om Ben, tadi Om Ben bahas WINS ya. Ini WIN ganti R. Jadi WIN, WINR. WINR. Saya bukan WINR, tadi saya WINS ya. WINR. Kalau WINR ini beda lagi. Ya, Om Ben tadi WINS ya, bukan WINR, guys. Kalau WINR ini jujur ya, saya melihat Broksumnya lagi jualan ya. Lagi bagi-bagi barang ya, bandarnya ke retail ya. Kalau coba saya lihat WINR, kita lihat Broksumnya yang dari kemarin Senin aja ya. Ya, dari kemarin Senin ini memang sedang ada yang jualan banyak ya. Yang jualan banyak, mereka sambil tukar-tukaran, kayaknya broker PG sama broker SH ini tukar-tukaran ya. Ya, jadi itu yang menurut saya harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Buat saya sih WINR, saya pribadi tidak bermain di sana ya. Nggak terlalu tertarik lagi karena posisinya sudah begini ya.
Sedangkan Broksumnya juga sedang jualan ya. Jadi saya sih skip sih. Ya, hati-hati ya teman-teman. Ini posisinya tanggal 31 Mei ini volume buangannya besar sekali ya. Ya, mereka mancing lagi ya seperti itu ya. Seperti yang dilakukan biasanya, mereka memarkup untuk mereka jualan di atas ya, dan memaksa retail memakan barang mereka di atas dan mereka buang barang lagi ya. Dan kita lihat hari ini ARB lagi kayaknya ya. Nah, itu yang menurut saya sangat bahaya sih. Iya, hari ini WINF Ya, ARB. ARB ya. Dan nanti kita lihat Broksumnya Iya. kayaknya masih sama sih. Masih berjualan seperti itu. Oke. Nah, Om Ben, GZCO, Gosko. Gisco. Oke, Gosko ini saya juga belum berani entry ya, jujur aja untuk Gosko. Karena belum bisa lewat dari 206 ya, 204, 206 itu area resist di sana ya. Area resist. Volume hari ini juga nggak terlalu besar ya, volumenya masih separuh dari volume kemarin buangannya ya. Jadi saya belum berani dulu ya. Saya lebih melihat apa ya, untuk Gosko ini nunggu di bawah aja ya. Supportnya sebenarnya support kuatnya jauh sekali sih. Support kuatnya di 175 sampai 173. Ya, itu area supportnya sangat jauh sekali, makanya saya skip dulu ya. Saya skip dulu karena belum ada konfirmasi untuk kenaikan ya. Nanti kalau misalnya dia ada akumulasi baru kita analisa ulang sih. Kalau saya seperti itu sih untuk Gosko ya. Oke, jadi kalau misalnya ada ini baru dianalisa ulang sama Om Ben ya. Kalau sekarang dianggap belum menarik lah untuk jadi bahan scalping Iya. Om Ben. Oke. Nah, Om Ben sendiri nih ada inspirasi apa lagi nih Om? Nah, buat psychology teman-teman yang kayak tadi ada beberapa yang nyangkut nih Om di kala IHSG yang sideways gitu nggak kemana-mana. Kira-kira gimana nih Om? Ada tips and trick nggak nih buat teman-teman? Atau yang baru aja cut loss Om, terus sekarang kayak sedih banget, aduh baru aja cut loss. Kalau saya sih begini sih, kembali ya, psikologis itu ditentukan oleh bagaimana cara kita mengatur money management. Ya, itu yang penting, di mana area beli kita dan money management kita. Kalau kita misalnya contoh begini, kemarin itu jujur aja, kemarin itu saya tuh punya Nelly di harga ARB. Ya, saya beli di harga ARB. Tapi ingat ya, ini hanya contoh ya. Kemarin saya beli Nelly di harga ARB, saya itu memang baru masuk sekitar 30%, 40% porsi saya. Ya, dari yang saya alokasikan masuk ke Nelly ya. Misalnya ya, saya ingin masuk 10 juta. Saya tuh baru masuk 4 juta kemarin. Nah, itu apakah saya panik? Enggak. Member PPC juga pada panik loh. Saya ditagih terus, Om Ben gimana Nelly? Ya, gimana Nelly ini? Kemarin volumenya gede, buangan dan lain sebagainya. Saya bilang, udah tenang. Ya, tenang. Saya bikinin plan lagi. Saya liatin ada support di area 394 sampai 380. Itu ada area support yang kuat di sana. Kita nada lagi di sana. Kita nada misal saya sudah masuk 4 juta. Saya masih punya 6 juta kan. Ya, saya beli 3 juta lagi di area itu. 3 juta lagi di area sampai 370. Itu yang saya lakukan. Dan ternyata memang Nelly rebound ya. Rebound sampai 430 berapa tadi ya? 438 kalau nggak salah. Nah, apa yang saya lakukan ketika rebound sampai 438? Ketika saya sudah masuk di bawah kan berarti sudah masuk ya. Tadi 4 juta tambah 3 juta, 7 juta kan. Ketika saya sudah masuk di bawah dan ditarik ke atas, saya akan membuang sebagian yang saya beli di bawah. Kenapa saya melakukan seperti itu? Untuk menjaga psikologis saya. Ya, untuk menjaga psikologis. Ketika saya, misalnya sudah ya, saya punya 7 juta, saya jual separuh. Berarti saya sekarang punya nilai 3,5 juta aja nih. Ya, 3,5 juta. Dari average 412, saya average turun ke kisaran 400 lah. Ya, 402, 400 lah. Nah, sekarang Nelly di harga 416, ya kan? Apakah panik? Ya enggak. Karena apa? Sudah merealisasikan sebagian. Nah, ini cara kita menjaga psikologis. Banyak teman-teman selalu nanya nih, cara ngejaga gimana? Ya, cara ngejaga ya jaga money management kalian, trading plan kalian bagaimana. Kalau kemarin ada orang yang beli Nelly di all in pakai margin, pasti rusak psikologisnya. Pasti panik dong, ARB dong. Ya kan? Hari ini turun yang dilakukan apa? Cut loss. Ya kan? Padahal kalau teman-teman masih tahu area buy-nya, itu buy on weakness hari ini. Ya kan? Buy on weakness naik ke atas, sell on strength.
sebagian. Nah, ini yang penting. Makanya kalau teman-teman tidak pernah mau belajar bagaimana menganalisa, bagaimana melihat teknikal ya, untuk teman-teman yang bermain pendek-pendek ya, saya nggak ngomong untuk investor ya. Kalau investor seperti Sabrina mungkin teknikal bisa dikesampingkan ya, karena dia bermain sangat panjang sekali mainnya. Saya kemarin ngobrol sama Sabrina, dia ngomong, oh saya tuh mainnya sampai setahun 2 tahun katanya. Waduh, wah kalau main setahun 2 tahun ya udah beda strategi ya. Nah, buat teman-teman yang hanya nge-swing, yang mungkin hanya mingguan, bulanan ya, kita harus memakai teknikal ini sebagai roadmap kita. Roadmapnya bagaimana? Ya kan kita punya plan bagaimana. Kalau roadmapnya kita masih udah tahu, kita nggak akan panik kok sebenarnya kok. Yang bikin panik sekali lagi ya, yang bikin panik karena kita udah masuk dan masuknya di harga resist plus kita udah all in. Itu yang buat psikologis rusak. Ketika kita cut loss, sahamnya mantul, pasti rusak. Ya kan, pasti rusak. Tapi kalau teman-teman bisa menahan diri, ya, membuat trading plan, jaga psikologis yang benar, saya rasa kok, ya, nggak akan rusak ya, nggak akan rusak. Apalagi marketnya masih cenderung naik ya, seperti itu sih. Nah, Om Ben, satu lagi nih, kalau misalnya apa tadi Om Ben bilang money management nih. Nah, tapi ada juga yang tanya, tadi aku lihat di kolom komen, kira-kira Om Ben tuh kalau misalnya scalping masuk ke dalam satu titik harga atau bentuk piramid Om. Jadi cicil beli gitu, walaupun pelan-pelan sedikit gitu, tapi harganya tuh dibuat seperti piramid gitu, atau langsung hajar satu harga Om? Tergantung untuk apa. Kalau untuk scalping saya biasanya begini, misal saya itu tidak pernah memakai strategi all in, jujur aja. Dan saya bukan orang yang berani pakai margin. Ya, itu saya tidak berani pakai margin. Dari awal saya trading ya, dari belajar scalping, saya tuh nggak pernah pakai margin sampai sekarang. Karena takut, ya takut. Jadi saya memakai cash yang saya siap pertaruhkan. Misalnya begini, saya masuk misal di PTDU ya, contoh ya, PTDU, saya masuk 10 juta. Apakah saya langsung masuk 10 juta? Enggak. Ya, tentu saja saya akan masuk bertahap. Misal 2,5 dulu ya. Saya melihat marketnya bagaimana. Oh, marketnya masih bagus nih, masih ada momentum ya, baru saya melakukan averaging up pelan-pelan. Ya, jadi itu yang saya lakukan. Kalau kita mau di satu harga, misal ya, contoh seperti ini. Tadi pagi PTDU 101, kemudian sempat naik 103, 104 sampai 108, kemudian turun ya kan. Nah, saya itu scalpingnya begini. Memang jujur aja saya kemarin punya barang PTDU. Saya punya dan saya nyangkut di harga 102, 103. Ya kan, berarti kan saya masih minus kan. Apakah saya panik pagi-pagi? Enggak, saya nggak panik. Ya, saya nggak panik karena marketnya masih bagus. Ya, di PTDU itu momentumnya masih bagus. Yang saya lakukan tadi gimana? Saya sebenarnya nunggu di bawah. Saya sebenarnya nunggu di 97, 98. Tapi nggak terjadi. Ya, nggak terjadi. Dijagain satu-satu, kemudian ditarik ke atas. Apakah saya langsung masuk lagi? Enggak. Ya, saya tidak mau FOMO karena jujur saya sudah masuk sekitar lumayan ya, sekitar misalnya saya mau masuk 100% begitu, saya sudah masuk di atas 30%. Ya, jadi saya tungguin dulu. Ketika dia udah kena resist di 108, ya saya melihat itu resist dan berat, ya saya bongkar. Saya buang barang. Kemudian dia turun 103, 104, ketahan lagi, saya masuk lagi. Itu yang saya lakukan. Jadi saya beli di area support, ya, beli di area permintaan pasar, saya jual di area supply-nya, di area resistnya. Itu yang saya lakukan terus. Nah, kalau kita mengerti area seperti itu, maka kita nggak akan nggak akan nyangkut menurut saya. Kalau nyangkut pun nggak akan berdarah-darah. Dalam arti buat teman-teman kalau FOMO di atas pakai all in ya berdarah-darah. Tapi kalau kita teman-teman bisa menjaga diri, mau scalpingan nih, kalian siap dengan uang 10 juta aja misalnya. Kalian menurut saya tidak akan sampai rusak parah ya, total damage untuk psikologisnya nggak akan totally damage begitu ya. Jadi dijaga. Itu yang saya lakukan. Saya selalu tidak pernah all in. Ketika saya sudah kebeli semua, apa yang saya lakukan? Ya, ketika harganya naik saya akan jual sebagian, ketika harganya turun saya akan jual sebagian. Saya akan cut loss sebagian. Tujuannya apa? Kalau memang saya masih mau bertahan di saham itu saya akan cover di bawah. Ya. Jadi misalnya ya, saya punya 10 juta ini, saya akan bermain di 10 juta terus. Ya lebih 11 12 ya. Nanti kurangin lagi, nanti naik lagi, kurangin lagi. Itu yang saya lakukan terus ya. Jadi teman-teman harus pintar mengatur menjaga money management kembali ya. Yang membuat psikologi kita kuat adalah money management ya. Kuncinya di situ kalau dari saya. Nah, Om Ben, banyak banget juga nih yang bilang kalau bulan Mei itu lumayan marketnya nggak enak gitu ya. Kayak ibaratnya, aduh, tau gitu mologi, kita tuh nggak trading Om di bulan Mei karena bukannya profit malah ujungnya loss. Nah, kira-kira Om Ben sendiri ngelihat nih selama bulan Mei itu bener nggak sih kayak gitu Om? Bulan Mei, jujur ya, saya tuh profit porto saya scalping loss ya.
loss lumayan ya. Saya loss 350 juta ada. Ternyata lebih dari apa yang saya targetkan. Jadi mobil Omen mobil apa nih yang hilang? Ya 350 apa sih? 2 Agia. Jadi jujur, saya Mas cuman apa ya? Saya sudah kembalikan. Kenapa psikologi saya nggak rusak ya? Karena saya memakai dana yang saya bisa cover ya. Dalam arti loss 350 juta pun itu saya masih profit ketika saya ngitung dari Januari ya, masih profit. Dan 350 itu ya hanya sekitar menggerus 15% dari profit saya yang saya dapat ya. Jadi ya menurut saya masih cukup oke. Ya makanya dijaga. Ini kenapa saya bisa seperti ini? Karena saya bisa ngejaga. Saya lihat teman-teman di PPC malah pada profit semua ya. Teman-teman pada cuan. Wah, terima kasih Om Ben, cuan semua cuan ya. Saya mentornya malah loss ya gitu ya. Ya sudah ya. Ya sudah. Saya memang melakukan ada kesalahan ya, terlalu agresif di beberapa saham kemarin ya, akhirnya malah loss ya sudah. Itu saya mengakui kesalahan dengan cut loss ya. Dan ya saya mencoba untuk membalikkan loss saya di bulan ini ya. Tapi saya rasa bulan Mei kemarin sebenarnya ya, saya rasa banyak teman yang profit kok sebenarnya kalau bermain di saham-saham yang memang saham-saham bullish ya. Saya rasa pasti banyak yang profit karena banyak saham yang ditarik kan setelah Lebaran dibanting seperti itu, kemudian sekarang IHSG juga kembali ya. Saya rasa teman-teman banyak yang profit. Nah, cuman permasalahannya teman-teman yang nggak profit ini biasanya masih nyangkut di pucuk atau nggak mau cut loss atau udah ketakutan atau udah stay in cash ya kan. Oh, sell on May, jual semua kan, jual semua, tidak melihat marketnya, pokoknya jual semua, sell on May, market mau crash nih, udah takut inflasi dan lain sebagainya. Tapi yang terjadi adalah diangkat lagi ya kan. Nah, saran saya sih teman-teman nggak apa ya, dengerin inputan dari luar news tuh boleh ya, sell on May, nanti ada berita apa silahkan boleh, tapi kita harus melihat relevansi di market, apa yang terjadi di market. Karena begini, news inflasi itu nggak bisa membuat market turun atau naik. Yang bisa tuh apa? Inflow dari big money. Nah, kita harus lihat big money-nya ini kemana. Ketika mereka udah keluar kemarin ya, kita keluar nggak apa-apa. Ketika mereka cover di bawah, mereka mulai masuk ya, kita masuk, kita buy back lagi. Itu yang kita lakukan. Jadi kita ini nggak usah apa ya, kita nggak usah ngatur market, nggak usah berusaha mengatur market, tapi kita mengatur porto kita aja dan melihat apa yang terjadi di market ya. Jadi saya selalu tidak pernah melihat news ya, news cuma saya sebagai apa ya, inputan aja, info aja. Oh, newsnya ini seperti ini, ada inflasi, ada the Fed naikkan suku bunga dan lain sebagainya. Tapi ya saya lihat ya sudah ya. Ketika saya melihat oh ini kok aslinya inflow-nya kencang, ya udah saya ikut masuk ya. Mungkin tapi memang money management saya tidak all in karena marketnya ini sedang dalam fase konsolidasi kan. Kalau marketnya bullish saya all in ya, saya all in seperti yang tahun 2020 2021 kemarin marketnya recovery rebound ya all in. Tapi kalau marketnya seperti ini saya mulai bermain dengan cash yang saya ukur aja. Tujuannya apa? Ketika saya loss saya nggak kehilangan profit saya ketika market bullish. Kembali lagi, ketika saya nggak kehilangan seperti itu, maka money management kita ini kuat, nggak akan khawatir. Ya kan, market mau kemana nggak akan khawatir. Kalau turun bagaimana, nggak suka analisa ya udah cut loss, kan seperti itu. Ya, tapi kalau kita tidak mengatur cash kita, ya kita nggak akan berani cut loss, takut lah. Aduh mau cut loss nih gimana nih nanti rebound nah, itu ya. Jadi itu yang saya lakukan sih. Nah, berarti kalau misalnya bulan Mei, ibaratnya based on pengalaman dari Om Ben sendiri kayak gitu, ada sedikit terlalu agresif, terus juga ya ada sedikit kesalahan lah, miss dari Om Ben sendiri gitu. Nah kalau bulan Juni nih, pandangan Om Ben gimana nih? Apakah marketnya lebih enak, bisa dikatakan bullish lagi, atau tantangannya masih cukup berat? Sebenarnya begini, yang membuat bulan Mei kemarin nggak enak tuh apa? Libur Lebaran. Seandainya market nggak libur Lebaran, saya rasa nggak akan ada shock terapi yang seperti open market yang langsung minus 2% itu, ya kan? Karena apa? Misalnya ada penurunan harga atau misalnya ada koreksi-koreksi itu kan per hari, daily ya. Nah, kemarin kan kita Lebaran libur yang paling panjang itu ya. Kita libur 10 hari atau 12 hari bursa kalau nggak salah kan. Sangat panjang sekali. Nah, itu yang membuat terjadi perubahan di market kita. Jadi menurut saya bulan Juni ini masih sama dengan Mei, tapi bedanya nggak ada libur panjang. Jadi kalau ada koreksi-koreksi tidak akan seperti koreksi bulan Mei menurut saya. Ya, jadi nggak akan ada lagi nih yang panik tiba-tiba minus 2% tuh nggak ada gitu loh. Kalau minus ya minus bentar langsung rebound lagi, kayak kita lihat hari ini open merah ya, merah sampai minus 0,4 tadi atau 0,5, kemudian rebound lagi ke atas, baru kemudian merah lagi ya. Jadi masih akan sama, market masih akan bergerak dalam zona konsolidasi. Nah ini ya, kalau zona konsolidasi seperti ini gimana cara kita bermain?
kita harus ngerti area supportnya dari sebuah saham. Kita ambil di support, kita buang sebagian di resist. Kenapa buangnya sebagian? Kalau breakout, kita masih punya barang. Ya kan? Nanti kalau memang dia beneran breakout, kita masih punya barang, dia koreksi lagi, ya, kita buyback. Average up sebanyak ya yang kita buang tadi. Ini yang membuat psikologi kita kuat, ya. Jadi market masih akan sama. Kalau saya pribadi, saya tidak menyarankan kita untuk agresif, tapi jangan pesimis. Ya, kita lihat marketnya aja mau kemana, ngikut aja lah. Ya, inflow-nya mau kemana, ya, asingnya mau kemana, kita ikut aja. Kalau memang asingnya dirasa buang dengan banyak dan membahayakan, ya kita ikut keluar. Kalau asingnya inflow lagi, kita masuk lagi. Itu yang kita lakukan. Jadi benar-benar kayak tarik ulur ya. Dan ini memang bakal melelahkan menurut saya ya. Jadi menurut saya market bulan Juni, Juli, Agustus itu akan sangat melelahkan sekali. Ya, terutama buat teman-teman yang nggak bisa jaga cash dan teman-teman yang nyangkut di atas. Ya, itu aja sih kalau dari saya soal market. Nih Om ada komen nih setiap hari sesi 2. Sebenarnya akan sesi 1 sih ya. Jadi closing IHSG ada live kayak gini terus Boleh, nih. boleh. Nggak apa-apa kalau pas Karena bisa kan nggak kalau apa-apa. ya, apalagi kan kalau misalnya kadang kalau sesi 1 teman-teman pada mau apa makan siang, terus kita yang temenin ya Om ya, Ya. ngobrol. Kira-kira tadi apa aja nih saham-saham yang buat kalian cuan, yang buat kalian profit, atau tadi Om Ben baru cut loss saham tertentu. Nah, ya lumayan menarik sih, bisa kita bahas-bahas barengan. Nah, Om Ben, tuh banyak yang bilang Om Ben baik banget sih, mau bagi-bagi ilmu. Nah, kalau misalnya nanti Om Ben berarti di sesi 2 nanti, Om Ben lebih ke arah wait and see lah ya. Saya masih wait and see dulu karena marketnya begini. Tujuannya apa kita wait and see? Wait and see itu menurut saya salah satu strategi kita untuk apa sih? Untuk menjaga cash kita. Ketika market koreksi, kita punya cash, kita nggak loss, itu adalah profit. Itu yang harus kita rubah di mindset kita ya. Ya, kita punya cash, ya market koreksi, jangan agresif. Itu adalah salah satu strategi untuk menjaga profit yang kita dapat. Contoh hari ini saya dapat PTDU ya, dapat profit. Sekian, seperti itu ya. Misal ya, contoh 10 juta, saya dapat PTDU 10 juta. Saya harus menjaga profit 10 juta ini nggak hilang. Dengan cara apa? Kalau marketnya nggak apa ya, tidak memungkinkan ya jangan agresif. Tujuannya apa? Ngejagain udah dapat profitnya ini loh. Ya, profitnya kita simpan, kita pegang dulu. Ya, sabar dulu. Nanti mungkin biasanya kalau marketnya misalnya sesi 2 ini sepi ya, yang rame kapan? Biasanya mendekat closingan. Mungkin jam 2.15, setengah 3 itu mulai sedikit bergejolak market ya, mulai rame lah. Itu biasanya saya memanfaatkan, saya cari-cari nih saham yang bisa dicopetin apa. Ya, jadi benar-benar lebih sabar. Kalau memang saya lihat udah capek ya, gimana? Ya udah, tutup laptop, istirahat dari ini. Ya, jadi kita harus pinter-pinter. Itu caranya wait and see itu untuk apa sih? Juga untuk menjaga psikologis. Ya kan? Coba misalnya udah dapat profit 10 juta. Kita agresif trading di sesi 2, marketnya sepi. Wow, kita gebuk-gebukan gitu ya. Malah loss. Loss-nya misalnya 10 juta. Hilang kan? Yang terjadi apa? Kita nyesel kan? Tahu gitu aku liburan ya kan? Tahu gitu aku liburan. Ya kan? Nah, ini harus kita kita rubah di mindset kita. Karena trader ini zaman sekarang taunya cuma satu, aku pengen cuan. Ya kan? Seperti itu kan. Padahal kalau marketnya memang nggak enak, kita nggak bisa ngatur market kan. Marketnya sepi, nggak bisa ngatur market. Nah, kita lebih baik wait and see. Sambil nonton TV atau apa, mengerjakan kesibukan ya. Jadi benar-benar ya, jaga. Agresivitas kita dijaga. Kalau teman-teman ini terus agresif ya, nggak bisa membaca market, saya rasa kalian akan kehilangan banyak uang menurut saya. Kalau marketnya masih seperti ini. Agresif boleh, ada waktunya. Ya. Ibaratnya jangan lawan market. Oh iya dong. Kita kan kasarnya begini ya, IHSG ini kan market ini kan adalah sebuah lautan yang sangat luas sekali. Kita harus sadar bahwa kita tuh ikan kecil, ya kan? Kita bukan ikan besar. Kita nggak bisa itu membuat misalnya begini ya, ADMR, aku nyangkut nih, aku nggak mau ADMR turun. Sebenarnya kalau nggak mau turun ADMR gampang caranya, kalian bakar duit di sana, ya kan? Misalnya ADMR aku nggak mau turun nih, ya udah bakar duit. Punya uang berapa masalahnya kita? Ya, apa kita punya uang 1 triliun? Kalau punya 1 T silahkan bakar aja di sana. Saya yakin kalau kalian ke ADMR 1 triliun ya ADMR-nya bisa hijau kok, ya kan? Cuman masalahnya kita nggak punya. Ya, kalau kita nggak punya, kita bisa sadar diri, kita ikan kecil, ngikutin arus. Kalau arusnya bergerak ke barat, bagaimana? Kalau kita melawan ke timur, kita akan sakit semua badan. Bahkan bisa mati. Kalau ikan seperti itu kan bisa mati. Yang dilakukan apa? Ada 2 pilihan. Kalian mau ikut ke barat, atau kalian bersembunyi. Ngumpet di karang. Ya, ngumpet di belakang karang, atau di bawah di terumbu karang. Supaya apa? Nggak kena arusnya.
ya kan? Jadi intinya kita harus adjust diri kita ke market, bukan yang kita pengen ngontrol market, nggak bisa. Ya, kalau kita pengen ngontrol market, yang jadi kita akan stres. Ya, itu yang terjadi. Pada akhirnya orang akan bilang, waduh, IHSG-nya susah, marketnya jelek nih, pensiun aja, saham ini sudahlah, saham ini judi dan lain sebagainya. Nah, itu yang terjadi seperti itu sih kalau saya. Mm-mm. Nah, Om Ben banyak banget juga yang tanya nih, Om Ben nih nggak makan siang, Om Ben lagi nungguin ada yang ngirimin wajib Kenapa? kan ya? Om Ben ditanya, kok nggak makan siang? Om Ben lagi nunggu ada yang ngirimin Iya, wajib. kemarin kan saya lagi membuka link donasi itu ya, ada di story saya. Siapa tahu ada yang mau donasi saya untuk kirimin wagyu begitu. Ini aja ya, tim with Sabrina saya modal sendiri ini, saya bikin teh sendiri nih coba nih. Nggak dikasih teh nih dia. Dia tim with Sabrina tapi nggak ada tehnya. Oke, nah terus apa lagi ya Om? Ini kita udah hampir mau sejam nih, kayaknya juga udah bosan kali ngeliatin kita Iya, mulu. Nanti setengah jam lagi, kira-kira bentar lagi market mau buka, boleh siap-siap iya, lagi iya, ya Om iya, Ben iya. ya. Kuncinya sih itu ya, kembali ya, jangan Oke, agresif. Saya sih insight-nya cuma itu aja sih. closing statement Kenapa? apa ya? Ya, closing statementnya apa Om? Ya, Jangan closing agresif. statement-nya kalau marketnya memang berada di posisi resist ya, kita ngerti ya, SGD posisi resist ya. Kalian buka chart ya, sudah menguji area gap ya, ya kita di area gap begini ya, kita harus sadar diri gitu loh. Ya, kita harus mulai ngerem dan sepertinya ya, IHSG udah tutup gap deh. Bentar saya cek dulu. Apakah tutup gap? Kayaknya udah nih. Nah, beneran udah nih. Saya coba share ya. Coba share sebentar. Nah, udah tutup gap nih ya isi kita. Ya kan? Gapnya kan di sini sama sini nih. Nah, udah tutup gap ya IHSG ya. Sudah pas ya. Nah, ini kalau udah begini ya ya wajar kenapa ya IHSG koreksi ya, karena kena resist ya. Jadi ya menurut saya ya kalau begini ya sudah kita sabar dulu ya, sabar dulu melihat konsolidasi dari market bagaimana ya. IHSG udah rally kenceng nih dari tanggal 24 Mei ya. 24 Mei dari 6.800 sekarang 7.200-an ya, 7.100 ya. Wajar kalau ada koreksi kan seperti itu. Jadi jangan buru-buru teriak, aduh market mau koreksi nih, market crash ya. Jangan buru-buru teriak ya. Tapi kita pelajari hari ke hari aja marketnya mau kemana, marketnya gimana. Santai aja sih menurut saya. Itu closing statement dari saya. Oke, Om Ben, sampai ketemu besok lah Boleh. ya. Kita IG live Oke. lagi Om. Teman-teman mau nggak kita IG live lagi lah ya, sesi 1 Ya, closing ya, ya. besoknya. Nanti kalau saya itu kan memang ada diundang di Bali ya, ada acara pembukaan kafe di temen ya. Kebetulan Mas Bekti di Bali juga ya. Siapa tahu saya live bisa jajaran sama Pak Bandar Bekti Sutikna. Hari ini Mas Bekti lagi flight ini, lagi terbang. Makanya dari di grup juga nggak banyak nongol. Ya dia lagi terbang ke Pulau Dewata juga. Seperti itu. Ya, jadi siapa tahu nanti bisa ketemu Alia juga. Oh, jadi Om Ben besok, Om Ben besok di Jakarta atau di Masih Bali? masih di Jakarta. Masih di Jakarta. Oke. Kalau kecuali kalau ada yang mau kirimin tiket ya saya langsung berangkat. Kan seperti itu. Pokoknya Om Ben itu pria panggilan. Ada yang kasih tiket berangkat. Ya kan? Oke, sampai ketemu besok. Nonton Ya. kita lagi, Tiwit Sabrina, Closing Market, sesi 1.